Hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menggabungkan di dalam ayat ini tiga kata yang utama. Yang pertama adalah ta'arafu, ta'aruf, mengenal. Yang kedua, inna akramakum, akram, mulia. Yang ketiga, atqakum, taqwa. Tiga kata Allah gabungkan dalam satu ayat. Apa maknanya ini? Tiga kata yang Allah gabungkan dalam satu ayat ini bermakna bahwa kita akan menjadi akram, menjadi mulia luar biasa kalau kita mengenal semakin banyak orang sedetil-detilnya, mengenal lingkungan sedetil-detilnya, dan kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa sendiri saja tidak cukup. Maka itulah tadi perlu dakwah. Dan dakwah itu dimulai dengan mengenal orang-orang. Dan kalau kita lihat ciri-ciri orang bertakwa di surat Ali Imran saja misalnya. Surat Ali Imran ayat 133 sampai 135 atau 136. Agak lupa saya. Di situ disebutkan ciri-ciri orang bertakwa itu yang terhubung dengan lita'arafu semuanya. Misalnya apa? Ciri-ciri orang bertakwa di situ disebutkan adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, orang yang mau menafkahkan apa yang dia miliki dalam saat lapang atau dalam saat sempit. Bagaimana kita mau menafkahkan kalau kita nggak tahu untuk siapa kita nafkahkan? Atau kita bahkan tidak tergerak untuk membantu seseorang kalau kita tidak tahu seberapa menderita dia sudah sekarang. Tapi begitu kita tahu betapa menderitanya kehidupan dia, maka apa saja kita keluarkan untuk membantu dia. Dari mana itu datang? Lita'arafu. Kalau kita sudah mengenal orang, maka kita akan tergerak untuk membantunya sekarang. Apalagi syarat berikutnya adalah ketika menjadi orang bertakwa, wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu mengontrol emosinya. Siapa yang mampu mengontrol emosinya? Sering sekali kita mengumbar emosi karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Kalau kita tahu apa yang terjadi, kita nggak akan emosi. Suatu ketika saya juga belajar dari kejadian-kejadian yang menimpa saya. Biasanya kalau saya nyetir mobil, saya paling sebel kalau ada orang klakson-klakson di belakang terus-terusan. Saya yakin Bapak Ibu juga kayak gitu. Ya, kita lagi nyetir, nggak ada urusan, di samping ada jalan, dia bisa lewat sebenarnya, tapi dia tetap titit di belakang kita, kan sebel kita. Dulu saya paling sebel dengan kayak gitu, tapi sekarang nggak lagi. Kenapa? Ada kejadian pada saya. Kejadiannya adalah mobil saya kebetulan mobil tua, jadi sering rusak ini rusak itu, dan suatu ketika rusaknya adalah klaksonnya konslet. Coba ibu bapak bayangkan klakson konslet, dan konsletnya di kantor. Kalau di rumah kita bisa panggil tukang datang ke rumah, karena kalau enggak memalukan di jalan. Ini di kantor. Terpaksa dalam perjalanan pulang ke rumah, setiap belok sedikit bunyi dia, tit, ya, tit, panjang kadang-kadang. Jadi orang-orang di jalan itu terpaksalah saya beri salam semua. Terpaksa buka kaca, setiap tit orang lihat, ya Pak, ya. Sehingga hari itu ramah sekali saya. Assalamualaikum Pak, assalamualaikum, ya. Ada bapak-bapak di depan sampai berhenti beliau. Sampai berhenti, datang saya nanya, ada apa dulu? Nah, maksudnya saya klekson terus. Kata saya, klaksonnya kontak Pak, mohon maaf, ya. Kalau kita paham bahwa ada orang yang seperti itu, kan tidak akan marah kita. Maka itu setiap ada kejadian, ada orang melakukan macam-macam, harus pahami dulu kenapa dia melakukan demikian. Kalau kita sudah paham, kita sudah ta'aruf dengan benar, maka percayalah nggak akan gampang marah kita. Begitu juga perbedaan-perbedaan yang terjadi antar umat Islam sekarang. Bahkan ada orang yang sampai marah-marahan luar biasa karena perbedaan-perbedaan sederhana. Padahal kalau kita bayangkan, kita harus paham pendidikan apa yang mereka dapatkan sehingga mereka keluar dengan pikiran yang demikian. Maka kita harus mulai pelan-pelan. Kita harus mengenal dulu dia, kita harus mengajak dia pelan-pelan, kemudian kenalkan apa yang kita punya. Baru kemudian dialog bersatu dan sebagainya. Saya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan di Jerman itu satu lab dengan orang Yahudi. Yahudi beneran Yahudi. Namanya pun nama Yahudi. Namanya Sarah. Nama Yahudi itu.
nama istri Nabi Ibrahim. Ya. Tapi meskipun Yahudi, itu Yahudi baik. Artinya itu istri Nabi Ibrahim itu. Ya. Jadi satu lab saya dengan Sarah ini. Ada 4 orang kami satu lab, 1 orangnya adalah Sarah. Saking Yahudinya dia, kalung dia itu bintang David. Kemudian ketika misalnya dia lagi nunggu reaksi kimianya berjalan, dia lagi nunggu, saya kadang-kadang baca buku, kadang-kadang baca Al-Quran ketika nunggu. Tapi dia baca buku bertulisan Hebrew, saya nggak ngerti tulisannya, kayak cacing kayak gitu. Begitu Yahudinya dia. Dan terakhir, dia penelitian di Israel, makin nampak Yahudinya. Tapi kami hidup dalam satu lab. Kami hidup dalam satu lab. Dia biasanya kalau lagi bekerja hidupkan musik keras-keras. Saya ketika waktu sholat sudah datang, saya gelar sajadah, saya sholat. Apa yang dia lakukan? Dia matikan musiknya. Karena saya akan sholat. Saya Islam, dia Yahudi, kami hidup bersamaan, tidak ada permasalahan. Kenapa? Karena kami saling mengenal. Percayalah bahwa perkenalan itu sering sekali menyelesaikan banyak sekali permasalahan. Jadi adalah sebuah keniscayaan Allah menciptakan kita berbeda. Pasti berbeda. Dan untuk itulah Allah menyuruh kita untuk mengenal satu sama lainnya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengambil pelajaran, iktibar dari orang-orang. Selalu ada mau'idzah satu dari yang lain. Ya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahkan, وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ fitnah. Surat Al-Furqan. Dan kami jadikan sebagian, untuk sebagian yang lain, cobaan. Bisa jadi yang dia lakukan itu memang cobaan untuk kita. Memang Allah skenariokan sedemikian. Saya bahkan sering bertanya pada mahasiswa saya uji mahasiswa saya. Coba kalian pikir, saya bilang, apakah Allah kurang berkuasa sehingga Allah biarkan Palestina itu dijajah habis-habisan oleh Israel? Kenapa Allah nggak turunkan kuasanya? Ya, nggak bisa jawab mahasiswa. Tapi jawabannya apa? Jawabannya adalah mudah bagi Allah untuk mematikan semua orang Israel. Mudah bagi Allah untuk membuat Palestina merdeka. Mudah buat Allah bahkan menjadikan kita satu umat semuanya. Umat Islam semuanya, sunnah semuanya, tidak ada perbedaan, semuanya dengan satu gerakan dan sebagainya. Mudah buat Allah. Tapi sengaja Allah buat kita berbeda. Kenapa? Karena Allah ingin menyuruh kita mengenal satu sama lainnya. Kemudian yang paling mulia di sisi Allah kemudian adalah yang muttaqin. Inna akramakum indallah atqakum.